Videonya sangat menarik karena dilengkapi dengan berbagai kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel UEC Jepara, channel yang membahas tentang belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang active and passive voice, yaitu bentuk kalimat aktif dan bentuk kalimat pasif. Di video kali ini kita akan membahas bentuk pasif, peralihan dari bentuk aktif, yaitu yang pertama present tense, yang kedua past tense, dan yang ketiga modal. Tanpa panjang lebar, tanpa tunggu lama, silakan dilihat videonya. Yuk! If you speak English and you learn a lot, you can talk to people from all over the world. Sebelum kita membahas tentang passive voice, kita harus tahu dulu kata kerja yang digunakan dalam passive voice. Kata kerja yang digunakan di dalam passive voice yaitu kata kerja bentuk ketiga. Coba dilihat pada gambar berikut. Ada yang mengatakan infinitive, ada yang mengatakan verb 1 atau V1. Biasanya ada di dalam kamus bahasa Inggris atau buku-buku grammar. Teman-teman bisa menemukan seperti itu. Sekarang yang saya terangkan adalah nama dari infinitive atau verb 1, past tense atau verb 2, past participle atau verb 3. Maka yang digunakan untuk passive voice adalah verb yang ketiga. Sekali lagi, verb yang ketiga. Sebelum belajar tentang active dan passive voice, kita mulai dari yang ini. Active di dalam bahasa Indonesia, maka kata itu berarti me kalau kalimat aktif. Sementara kalau pasif, dia mempunyai arti di jika diterjemahkan. Lebih jelasnya, kita akan kupas satu persatu, mulai dari pasifnya present tense, kemudian past tense, kemudian modal. Kita dari yang present tense dulu. Passive voice from present tense. Passive voice dari present tense. Coba lihat yang sebelah kiri dulu. The gardener take care of the plants carefully. Tukang kebun merawat tanaman dengan hati-hati. Kalimat itu di dalam kurung saya tulis aktif, artinya aktif. Maka take care of yang di blok merah itu artinya adalah merawat. Tukang kebun merawat tanaman dengan hati-hati. Akan tetapi bagian kanan itu contoh dari kalimat pasif yang punya arti di. Maka jika diartikan the plants are taken care of carefully, artinya tanaman dirawat dengan hati-hati. Dirawat berarti sebelah kiri berarti merawat yang di blok merah, sementara yang sebelah kanan yang di blok merah artinya dirawat. Aktif merawat, pasifnya di sini berarti dirawat. More examples of present tense. Ini contoh yang lebih luas dari present tense supaya bisa memahami dan lebih jelas keterangannya, juga ditambah dengan beberapa contoh yang lain. Ada 5 di situ. Oke. Pasif di situ keterangannya adalah ada am, are, is yang merupakan to be, penjabaran dari to be, kemudian ada taken, seen, made, etc. Itu penjabaran dari verb 3 atau past participle. Berarti sama dengan keterangan tadi sebelum ada slide yang ini, saya jelaskan bahwa yang digunakan adalah verb 3. Oke. Kemudian contohnya sekarang, nomor 1. Angklung is made of bamboo. Karena ini di sini pasif, maka 1 sampai 5 nanti diartikan di.
Maka kalau diartikan yang nomor 1 adalah angklung dibuat dari bambu. Tidak membuat tetapi dibuat. Nomor 2, number 2. The garden is cleaned every morning. Kebun dibersihkan setiap pagi. Dibersihkan. Yang di blok merah dibersihkan yang nomor 2. Nomor 3. Ulos is made of cotton thread. Ulos dibuat dari benang katun. Maka yang di blok merah is berarti dibuat. Sekarang yang nomor 4, number 4. Fish, tapioca, starch, and water are mixed to make thick dough. Artinya, ikan, pati tapioka, dan air dicampur untuk membuat adonan yang tebal. Maka yang di blok merah itu are mixed, artinya adalah dicampur, bukan mencampur. Nomor 5, small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Nomor 5 artinya bagian kecil dari daging diasinkan dalam saus kedelai yang pedas. Maka yang di blok merah itu artinya bukan mengasinkan tetapi diasinkan. Saya ulangi, yang nomor 1 yang di blok merah dibuat, nomor 2 dibersihkan, nomor 3 dibuat, nomor 4 dicampur, nomor 5 diasinkan. Passive voice from past tense. Bentuk pasif dari past tense. Lihat dulu contoh yang sebelah kiri, ada 2 contoh. Kita ingat, jika aktif artinya me, jika pasif artinya di. Contoh yang pertama, somebody established this museum in 1753. Seseorang mendirikan museum ini pada tahun 1753. Established di atas, dia diartikan mendirikan atau menetapkan. Seseorang menetapkan museum ini pada tahun 1753. Menetapkan karena dia aktif. Sementara di bawahnya, this museum was established in 1753. Karena dia pasif, dia berarti di. Museum ini ditetapkan pada tahun 1753. Penjelasannya seperti di sebelah kanan. Jika kalimat aktif pada past tense, dia menggunakan verb kedua karena dia past tense, established, built, cleaned, dan seterusnya. Akan tetapi, jika past tense itu menjadi pasif, kalimat pasif, maka dia to be-nya was, were, kemudian di belakangnya itu verb ketiga, established, built, cleaned, etc. merupakan past participle atau menggunakan verb yang ketiga. Ingat, was, were itu diterangkan di bawahnya itu be, kemudian di belakangnya ada verb 3 atau past participle. More example of past tense. Sekarang contoh-contoh yang lebih luas daripada past tense. Nomor 1, number 1, the car was lifted from the river yesterday. Kalimat yang di blok merah di situ nanti otomatis berarti di, bukan me. Sekarang kita artikan nomor 1. Mobil itu telah diangkat dari sungai kemarin. Maka yang di blok merah itu artinya diangkat, bukan mengangkat. Nomor 2, the castle was built in 1750. Artinya castle itu atau benteng itu dibangun pada tahun 1750. Dibangun, bukan membangun, yang di blok merah.
Yang nomor 3, when were you born? Kapan kamu dilahirkan? Cara mengartikannya dilahirkan, bukan melahirkan, karena dia kalimat apa tadi? Iya, pasif. Kemudian yang nomor 4, I was born in Kalimantan. Saya dulu dilahirkan di Kalimantan. Dilahirkan, bukan melahirkan. Kenapa? Karena apa? Karena itu bentuk pasif. Sekarang passive voice dari modal. Passive voice from modal. Lihat dulu contohnya di sebelah kiri, baru penjelasannya di sebelah kanan seperti tadi. Contoh yang pertama, we can bring the magazine home. Kalimatnya aktif, maka dia berarti Maka jika diartikan adalah kita dapat membawa majalah ke rumah. Yang di blok merah berarti membawa, dapat membawa. Sementara yang bawahnya, the magazine can be brought home. Pasif, di. Maka kalau diartikan, majalah dapat dibawa pulang atau dibawa ke rumah. Yang atas dapat membawa, yang di blok merah. Sementara yang di blok merah yang bawah artinya dapat dibawa. Keterangannya sekarang yang sebelah kanan. Aktif, jika kalimat aktif, can, see, bring, take, etc. Can, belakangnya ada verb yang pertama. Langsung ketemu dengan verb yang pertama. Kemudian pasif, kalimat pasifnya adalah can be, kemudian dia bertemu dengan verb yang ketiga. Dijelaskan di bawahnya itu modal, can di sini maksudnya, kemudian be di belakangnya sehingga menjadi can be, kemudian belakangnya verb 3 atau past participle. More examples of modal. Contoh dari modal. Yang pertama, the new English course will be opened next month. Kursus bahasa Inggris yang baru akan dibuka bulan yang akan datang. Maka yang di blok merah itu will be opened, artinya akan dibuka. Nomor 2, the plants should be watered twice a day. Tanaman itu seharusnya disiram 2 kali dalam sehari. Kata yang di blok merah should be watered, artinya seharusnya disiram. Nomor 3, this guitar is going to be fixed this afternoon. Gitar ini akan diperbaiki siang ini. Kata is going to be fixed yang di blok merah berarti akan diperbaiki. Dan yang nomor 4, the test can be done easily because the students have understand the topic. Artinya, tes dapat dikerjakan dengan mudah karena siswa-siswa mempunyai pemahaman tentang topik tersebut. Maka can be done yang di blok merah itu diartikan dapat dikerjakan. Berarti kesimpulannya dari nomor 1 dan sampai nomor 1, 2, 3, 4 mereka berarti di karena mereka merupakan bentuk pasif. Terima kasih telah nonton video ini. Semoga kita ketemu dengan video selanjutnya dan bisa belajar bahasa Inggris bersama-sama. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget